Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan serta kemampuan untuk kami lebih mengerti keinginan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Saya akan membawakan ayat firman hari ini dengan Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Janganlah lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di sini firman meneguhkan kita untuk harus memperbaharui. Saya memberikan judulnya manusia yang diperbaharui, di mana memperbaharui pikiran dan bisa menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukan yang dipimpin oleh keinginan kita sendiri, tapi yang dipimpin oleh kehendak Tuhan, keinginan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Waktu kita lahir baru, kita dibaptis, kita diperbaharui oleh Roh, tetapi jiwa ini pun harus diperbaharui dengan cara pandangan, dengan cara pikiran kita, supaya apa yang kita lakukan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang dimana dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti di dalam kehidupan saudara harus ada yang namanya perubahan, yang juga yang dikatakan kita tidak boleh mengadopsi cara dunia, tetapi berubahlah pembaharuan budi dengan merubahkan cara pandang pikiran, dan seluruh sikap hidup kita juga harus diperbaharui dalam setiap tindakan, perilaku kita, bahkan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya itu harus berkenan di mata Allah. Yaitu melakukan suatu tindakan pun harus kita melakukan untuk Tuhan, sehingga kehidupan kita, untuk kita menjadi manusia yang diperbaharui, kita harus yang namanya mau untuk mempunyai kemampuan yang kuat untuk berubah dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan, dan firman yang kita baca, firman itu diterapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman yang dihidupkan, karena firman adalah cerminan Allah dalam setiap tingkah laku orang percaya, dalam sikap orang hidup percaya dalam Tuhan, harus mencerminkan bahwa Roh Allah ada dalam setiap kehidupan kita, bahwa Roh Allah bekerja dan firman Allah itu dihidupkan dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita bisa mencerminkan Roh Allah dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang diperbaharui? Tidak lain, kita tidak boleh menjauhkan dari tindakan-tindakan kita, tidak boleh kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam pertemuan ibadah ada sesuatu yang kita tahu, bahwa ada yang namanya juga kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan orang percaya. Ada kebiasaan yang tidak baik saat kita beribadah. Mungkin boleh dikatakan ada yang namanya komsel, ada yang namanya apa segala. Itu waktu saat kita ikut dalam ibadah, mungkin waktu saat kita sedang letih lesu, sedang kita bermasalah, waktu kita menghadiri dalam ibadah itu, kita diperbaharui roh kita diperbaharui dengan segala
mungkin dalam segala masalah kita ada sesuatu yang kita dapat waktu kita mengikuti itu semua. Mungkin ada suatu kesaksian dari orang lain, kita mendapat kekuatan yang baru, sehingga waktu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di pandangan Allah, sehingga waktu kita datang, kita mendapatkan untuk diperbaharui roh kita, dan kita akan tetap semangat. Dan juga orang yang mau, manusia yang mau diperbaharui, harus mau untuk ditegur, untuk mau membuka hatinya lebar-lebar, membuka hati, membesarkan hati untuk mau ditegur. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu membawa kita untuk mendidik, mengajar kita, sehingga kita tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau untuk kita lakukan, yang mendidik atas kesalahan kita, sehingga didikan Tuhan itu karena Dia mengasihi kita. Teguran-teguran dari sesama, teguran-teguran dari orang-orang sekitar kita, itu juga akan membuat kita tahu bahwa kita ini ada kesalahan. Jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita perbuat, jangan seolah-olah aku yang lebih baik, aku yang lebih bisa, aku yang lebih mampu. Semua itu tidak. Kemampuan Tuhan berikan karena memang sungguh-sungguh Tuhan mau memberikan kita untuk menjadi manusia yang diperbaharui dengan segala kaliknya yang dikatakan tadi. Sehingga perbaharuan itu semuanya seizin Tuhan. Perubahan-perubahan yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara itu pasti juga seizin Tuhan. Mungkin Tuhan memakai kita untuk ke level yang lebih tinggi, untuk memakai kita untuk ke level yang lebih lagi. Tetapi ada suatu pencobaan-pencobaan yang akan dikikis oleh Tuhan untuk kita mau, saat kita ditegur, saat kita mau diperbaharui, pasti itu ada pencobaan-pencobaan yang datang. Sehingga kita jangan sampai menjadi gentar dan takut. Tapi kita tahu bahwa semua kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah Tuhan memang mau kita melakukan pekerjaan Dia sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi bukan keinginan saya sendiri, bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan Tuhan untuk kita naik menjadi level yang Tuhan inginkan. Jangan memakai level keinginan saudara, jangan memakai keinginan saya mau menjadi orang yang terkenal, saya akan menjadi orang yang top. Itu bukan berkenan di hadapan Tuhan, tapi kerendahan hatilah yang Tuhan mau, sehingga Tuhan meninggikan. Bukan kita meninggikan diri kita, tapi kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang meninggikan dan Tuhan juga yang merendahkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah manusia yang selalu diperbaharui dengan segala kemampuan, dengan segala kemauan yang kuat untuk kita berdiri bersama firman Tuhan. Dan firman dihidupkan sebagai cerminan di dalam kehidupan kita. Dan juga bahwa setiap perilaku kita dan setiap tindakan kita, setiap kehidupan kita, kita selalu harus membesarkan hati untuk mau ditegur. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Supaya menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan
pelayanan, doa, dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.